Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang baru saja terbangun. Terlihat seorang tamu yang baru saja mengetuk pintu, mengatakan bahwa dia akan mendapatkan sebuah misi baru, memberikan sebuah paket untuk bisa melakukan identifikasi. Paket tersebut langsung diterima dengan seketika. Dia langsung pergi meninggalkan lokasi. Kemudian paket sebuah buku yang berisi rekaman video misi yang sangat gawat. Good evening, Mr. Hunt. Kisah ini akan berfokus kepada seorang laki-laki intelijen rahasia. Dialah yang bernama Ethan Hunt. Mendapatkan informasi yang sangat penting dari markas seorang kelompok yang bernama Apostel. Kelompok inilah yang paling berbahaya dan tidak pernah diidentifikasi oleh siapapun, karena mereka telah menargetkan beberapa negara di belahan dunia dan akan merusaknya sampai sepertiga dunia. Orang misterius yang bernama John Lark diduga dialah pemimpin Apostel yang akan membentuk sebuah senjata nuklir bekerja sama dengan ilmuwan yang bernama Dr. Niels Debruck. Dia adalah ilmuwan senjata nuklir yang telah dipecat dari perusahaan bekerja sama dengan Apostel. Mereka akan membawa 3 inti plutonium, unsur kimia radioaktif yang bisa membuat ledakan yang sangat besar. Jadi tugas Ethan adalah menjagal antara mereka berdua supaya tidak mendapatkan inti plutonium dan akan membawanya ke markas untuk diamankan. Your mission is to prevent the Apostles from acquiring plutonium using any means at your disposal. Good luck, Ethan. Singkat cerita, Ethan langsung ke Berlin, Jerman, bertemu dengan timnya yang bernama Benji. Dia yang telah berada di tempat ini untuk menjaga plutonium dan pembelian secara paksa bersama operator yang bernama Luther. 3 orang menjadi tim Ethan untuk bisa menjaga pembelian plutonium tersebut, dan mereka akan bertindak sebagai John Lark. Seketika penjual plutonium telah tiba di lokasi sesuai dengan yang telah ditentukan. Ketika Luther akan memberikan uang, tiba-tiba saja ada seseorang yang membekuk. Di sisi lain, Ethan yang akan melakukan transaksi membeli plutonium. Dia belum sadar bahwa Luther yang membawa uang telah dijagal oleh seseorang. Transaksi plutonium akan segera dimulai. Dua masing-masing telah menyiapkan plutonium
3 inti plutonium untuk mendapatkan ledakan yang sangat besar telah diperlihatkan kepada Ethan, dan Benji langsung mengecek plutonium tersebut apakah asli atau palsu. Setelah 3 inti plutonium dicek, maka Benji mengatakan itu adalah asli. Namun ketika Luther telah dihubungi, ternyata dia tidak menjawab. Luther, bring the money. We're gonna need that money, Luther. Kill them. Luther, do you copy? Luther! Sungguh situasi yang sangat berbahaya. Luther telah ditolongkan senjata oleh orang misterius, di mana dia menginginkan 3 inti plutonium. Ethan harus bisa memilih apakah dia akan membawa inti plutonium atau menyelamatkan Luther. Namun dia telah memilih untuk menyelamatkan temannya dan mengejar para pembunuh misterius. Tiba-tiba saja mereka lupa bahwa inti plutonium yang ada di samping mobil telah hilang. We should all be dead. Where's the plutonium? It's gone. Singkat cerita, Ethan langsung datang ke markas CIA, di mana dia langsung bertemu dengan komandan, mengatakan bahwa seseorang yang bernama Alan Mitopoulos atau disebut dengan White Widows mengatakan bahwa mereka semua adalah para penjual plutonium yang telah diidentifikasi oleh para intelijen. Kepala stasiun CIA dialah yang bernama Handley, yang telah mengabarkan kepada Ethan dia harus bertemu dengan Alan supaya bisa mendapatkan inti plutonium dengan kesempatan kedua. Namun tiba-tiba saja seseorang wanita yang bernama Erica dan Walker langsung menjagal keberangkatan Ethan, mengatakan dia harus bertemu dengan seseorang dan membawa Walker untuk bersama Ethan. Erica yang telah menjadi kepala keamanan negara, dia pun terus memaksa, kalau tidak semuanya akan berantakan. To appraise the situation, Agent Walker Smith. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke Paris, Ethan langsung menjelaskan John Lark telah mendapatkan sebuah gelang khusus untuk bertemu dengan White Widow. Namun gelang tersebut telah memancarkan radiasi dan kita bisa melacaknya, sehingga kita akan menggantikan posisi John Lark untuk bertemu dengan White Widows dan mendapatkan inti plutonium. Singkat cerita, ketika sudah persiapan, mereka pun akan melakukan terjun bebas di atas ketinggian untuk bisa masuk ke dalam sebuah kolosium dan akan bertemu dengan Alena ataupun White Widows. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung melompat dari pesawat. Singkat cerita, mereka pun telah mendarat sebuah tempat persembunyian dan di mana pertemuan orang-orang yang sangat penting. Orang-orang yang datang ke tempat ini adalah orang-orang penting yang akan menjalankan sebuah pesta yang sangat meriah, dan semua orang pun langsung jingkrak-jingkrak. Tengah-tengah keramaian, mereka telah mendapatkan sinyal radiasi dari gelang John Lark dan dia langsung mengikutinya ke dalam toilet supaya dia bisa menggantikan posisi John Lark bertemu dengan White Widow, melihat dari berbagai sisi supaya dia bisa menemukan John Lark. Ketika dia tahu bahwa John Lark yang sedang mencuci tangan di atas wastafel, mereka pun langsung beraksi. Dihajar sampai pingsan. Kemudian mereka pun langsung menyeret John Lark ke dalam toilet supaya bisa melakukan identifikasi wajah menggunakan alat khusus, membuat topeng 3 dimensi supaya Ethan bisa menyamar menjadi John Lark. Namun di luar sana para berandal yang baru saja datang ke toilet mengatakan kepada teman-temannya di dalam toilet ada seseorang yang sedang tusbol. Dengan begitu mereka langsung mengolok-olok untuk bisa keluar dan mengeluarkan brewoknya. Dengan tingkah yang seperti itu, Ethan terus saja menahan pintu supaya tidak digagalkan rencana oleh para berandal. Tiba-tiba saja John Lark telah terbangun.
Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja seorang wanita langsung menembak John Luck sampai mati. Namun karena pertarungan tersebut, semua rencana pun hampir berantakan. Seorang wanita tim Ethan, dia yang bernama Ilsa, mengatakan bahwa White Widow sudah menunggu di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Ethan langsung mengambil sebuah keputusan. Dia tidak akan menyamar menjadi John Luck dan memakai topeng karena alatnya sudah rusak. Mengambil gelang John Luck untuk bisa datang bersama White Widow. Tanpa peran yang lain, dia akan bertemu dengan mata kepala sendiri tanpa memakai topeng. Semoga saja Widow belum bertemu dengan John Luck. Ethan. I'll make it work. Selang beberapa lama kemudian, di mana Ethan telah datang ke tempat yang telah ditentukan bertemu dengan White Widow. Semua para pejabat khusus dan orang-orang penting berkumpul di tempat ini untuk bisa mendengar apa yang dikatakan oleh White Widow tentang perubahan dunia, dan dia akan merubahnya secara beruntun. Seorang wanita yang bernama Alena Mitopoulos itu yang mendapatkan sebuah gelar White Widow dari semua orang. Kemudian Ethan langsung menemui Widow dan memperkenalkan diri sebagai John Luck. Dengan begitu mereka langsung bertemu. Untung saja ini adalah pertemuan pertama antara Widow dengan John Luck, mengatakan bahwa ada sebuah tugas untuk bisa mendapatkan inti plutonium. Tetapi John Luck mengatakan dia ingin mendapatkan obrolan privasi karena semua orang hari ini sedang memburunya. I think I'd like to go home now, Mr. Luck. Singkat cerita, akhirnya Widow bersama John Luck langsung datang ke rumah kediamannya untuk melakukan pembicaraan yang sangat serius tentang mendapatkan inti plutonium, di mana John Luck adalah seseorang teroris yang telah dipercaya oleh para teror, di mana dia harus bisa mendapatkan sebuah tugas dan mengamankan seorang aset. Dialah yang akan dibawa oleh John Luck, seorang laki-laki yang bernama Solomon Lane. Dia adalah seorang pemimpin teroris yang paling kejam di dunia, mengatakan bahwa dia akan dipindahkan dari penjaranya. Kemudian Widow langsung menjelaskan tugas John Luck untuk bisa mendapatkan inti plutonium tersebut, yaitu menjaga seluruh para polisi ketika memindahkan Solomon Lane. Dan itu adalah harga yang paling setimpal untuk mendapatkan inti plutonium. White Widow langsung memberikan komitmen kepada John Luck. Dia memberikan satu inti plutonium sebagai rasa hormat saling kerjasama. Down payment in good faith in exchange. Singkat cerita, keesokan harinya seluruh anggota White Widow dan telah dipimpin oleh Ethan, mereka semua akan menjaga para polisi yang akan keluar dari penjara, di mana polisi tersebut telah membawa Solomon Lane. Di tempat inilah mereka semua akan menjaga rombongan Solomon Lane ketika dipindahkan dalam penjara. Di sebuah markas kepolisian, helikopter baru saja tiba membawa seseorang. Dialah Solomon Lane, teror yang paling ditakuti di seluruh dunia. Mereka semua dengan pengamanan yang sangat ketat. Konvoi telah dimulai dengan berbagai persenjataan yang sangat lengkap dan dimasukkan ke dalam mobil lapis baja. Mereka telah dibuntuti oleh seseorang untuk bisa menjagal dan menggagalkan konvoi, di mana mereka telah menjatuhkan satu truk supaya konvoi dialihkan. Akibat ada truk yang terjatuh di tengah jalan, konvoi telah dialihkan. Seluruh para kepolisian telah memakai jalan pintas. Ethan bersama para konco-konconya yang sudah bersiap-siap, maka disinilah aksi brutal telah dimulai. Situasi pun semakin genting. Semua para polisi tidak fokus kepada Solomon Lane.
dia telah tercebur ke dalam danau, di mana mobil lapis baja telah tenggelam. Kemudian tiba-tiba saja ada seseorang penyelam telah menyelamatkan Solomon Lane. Ternyata itu adalah Luther dan Benji yang telah membawa Solomon Lane di daerah tertentu, langsung menghapus sinyal pelacak supaya Solomon tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Di sisi lain, Ethan yang masuk ke dalam gang sempit supaya bisa menghalau seluruh para polisi yang sedang mengejar. Akhirnya mereka telah membawa sebuah motor untuk bisa kabur di tempat ini. Meet you at the garage! Sungguh aksi yang sangat brutal. Untung saja Benji dan Luther telah berhasil membawa Solomon masuk ke dalam mobil. Mereka akan berpisah, di mana Solomon akan dibawa ke suatu tempat untuk bisa diamankan. Namun sayang sekali, di sisi lain mereka tidak sadar bahwa pemotor dengan bersenjata lengkap sedang menghadang mereka. That was Ilsa. It's good to see you again, Ethan. Singkat cerita, setelah mengamankan Solomon Lane di suatu tempat, Ethan langsung bertemu dengan White Widow, mengatakan Solomon telah ada di tangannya. Sesuai dengan perjanjian, ketika Solomon Lane ada di tangannya, White Widow harus bisa memberikan 2 inti plutonium sebagai tukar dengan Solomon. Dengan begitu, White Widow langsung memberikan sebuah kesepakatan untuk bisa melakukan pertukaran. Namun pertukaran tidak ada di Paris. Kita harus datang ke suatu tempat untuk bisa memastikan pertukaran dengan aman dan nyaman. Tidak ada yang membuntuti, apalagi berurusan dengan para polisi. Akhirnya mereka langsung membuat sebuah kesepakatan untuk bertemu di London. Go to London. Instructions will follow. Singkat cerita, Ethan bersama timnya sudah berada di London, membawa Solomon Lane ke suatu tempat, bertemu langsung dengan Hadley. Dia adalah kepala stasiun CIA dan langsung memberikan informasi kepada Ethan. Semua apa yang telah dilakukannya 100% mulus. Namun sebelum melakukan obrolan dengan Hadley, dia langsung membius Solomon Lane dan membiarkan ke suatu tempat supaya mereka tidak mendengar percakapan serius. Hadley langsung mengatakan kepada Ethan bahwa para petinggi yang sekarang sudah marah terhadap apa yang dilakukan oleh Ethan dan timnya, merusak berbagai fasilitas negara. Bahkan seluruh negara Eropa telah menuntut Ethan. Dia telah menjalankan misi rahasia dan tidak terkait dengan agensi manapun, karena Ethan dan timnya adalah agensi rahasia. Kemudian Hadley langsung memberikan sebuah berkas di mana Ethan menjadi tersangka John Lark yang sebenarnya, seseorang yang telah menginginkan inti plutonium untuk bisa menghancurkan berbagai negara. Karena tuduhan tersebut telah terbukti bahwa Ethan adalah agen rahasia yang tidak tercatat dari semua agensi, sehingga seluruh para petinggi ingin menangkap Ethan bersama para konco-konconya, dan misi ini telah dibatalkan. Akan tetapi Ethan langsung menyangkal kita semua sudah dekat dengan inti plutonium.
Namun Hanli terus saja menyangkal bahwa misi ini akan dilanjutkan oleh orang yang lebih profesional daripada Ethan. Dengan begitu, keputusan Hanli sekarang sudah mutlak mereka dibubarkan. Tetapi Ethan langsung menolak. This mission is terminated. Keputusan yang sangat cerdik daripada banyak bacot dengan si Hanli. Kita harus fokus kepada misi untuk mendapatkan inti plutonium. Benji yang sekarang akan memakai topeng Solomon, di mana mereka langsung memindai dan membuat topeng 3 dimensi untuk Benji. Dan dia akan bertemu dengan White Widow supaya Solomon Land yang asli bisa disimpan di tempat ini. Dengan begitu mereka langsung bisa menjalankan misi dan akan mengantisipasi jika ada sesuatu kecurangan dari White Widow. Don't take your eyes off her. Namun tanpa disadari, Walker yang sekarang menjaga Solomon Land yang asli, dia malah menyadarkan Lion supaya dia mendapatkan sebuah perjanjian. Sungguh tanpa diduga, ternyata si Walker adalah agen mata-mata dari Solomon, anggota Apostel, di mana mereka telah mendapatkan sebuah kesepakatan untuk membawa Solomon Land yang asli dari tempat ini kabur dan bisa diselamatkan. Akan tetapi Solomon mengatakan kepada Walker dia ingin bertemu terlebih dahulu dengan Ethan supaya bisa membalaskan dendamnya. Dengan begitu kita bisa pergi bersama. Namun tanpa disadari oleh Walker, dia telah mengajak bicara bukan dengan Solomon Land, tetapi dia adalah Benji. Look. I think this one's loaded. Sungguh taktik yang sangat jitu. Ternyata si Walker adalah mata-mata dari Apostel yang menyusup ke dalam agensi. Ethan yang sudah menyangka dia yang telah membawa Solomon Land asli. Mereka pun telah dijebak oleh Ethan, sehingga sekarang Walker tidak bisa apa-apa. Dengan begitu hanya bisa menyerah bersama Solomon. Dengan semua percakapan tentang semua Apostel dan percakapan bersama Solomon telah dikirimkan kepada markas pusat, di mana Erika yang sebagai departemen keamanan mengatakan kita semua harus bisa bekerja sama. Tetapi tiba-tiba saja penyerangan telah dimulai. Bad boy. Nobody move! Weapons down! Drop! I thought we had a deal. We did. I'm bringing you all in, along with Walker. Sungguh tanpa diduga, seluruh tim pasukan khusus langsung datang menyergap. Erika mengatakan bahwa mereka semua akan ditangkap karena kita tidak tahu siapakah orang yang bisa dipercaya. Namun tiba-tiba saja kelompok Apostel langsung menyerang. Sungguh tanpa diduga, rencana pun telah berantakan, di mana Walker dan Solomon Land telah kabur dari lokasi. Semua orang pun langsung bergegas untuk melakukan pelacakan. Untung saja Benji telah memasang pelacak kepada Walker dan Solomon, di mana Ethan telah mengejar Walker sampai ke tempat ini. Walker yang terus saja berjalan dari keramaian supaya bisa menghindari pengejaran dari Ethan. Tiba-tiba saja Ethan telah mendapatkan sebuah sinyal dan langsung mengejar Walker. Okay, that's all right. Ketika Ethan telah menemukan Walker, dia malah terpojok karena telah bergantungan di bawah lift dan ditudingkan senjata oleh Walker. Bukan hanya itu, Walker langsung memberikan informasi kepada Ethan bahwa dia telah benar-benar kalah. Salah satu dari kelompok Apostel telah mengintel seorang wanita,
Dia adalah orang kekasihnya Ethan yang sekarang akan dibunuh oleh mereka. Dan ini menjadi situasi yang paling berbahaya. Know when you're being. Sangat disayangkan, Ethan telah gagal mengambil kembali si Walker. Dia yang sedang terbang ke suatu tempat, mereka semua telah kehilangan jejak. Namun tidak seperti itu, mereka harus bisa mengejar apa yang akan mereka lakukan. 3 inti plutonium yang sekarang telah didapatkan. Namun Luther mengatakan dia masih bisa melakukan pelacakan di mana Walker berada, sehingga mereka pun langsung bergegas. So where do we go? How you doing, Benji? Singkat cerita, sesuai informasi yang telah didapatkan oleh Luther, mereka semua langsung datang ke Kashmir untuk bisa memindai di manakah Walker berada. Dia langsung melakukan rencana bahwa plutonium mungkin saja telah didapatkan oleh mereka, sehingga mereka sedang merancang sebuah bom, bahkan bisa meledakkan beberapa negara. Pakistan, Kashmir, India, China, sepertiga dunia populasinya akan menghilang. Dengan seketika, ledakan tersebut pasti sangat besar sekali. Ethan bersama timnya harus bisa menemukan di manakah letak inti plutonium tersebut supaya bisa menggagalkan ledakan yang sangat mengerikan. Dengan begitu, mereka pun langsung bisa menyusun rencana. Bom harus bisa dilucuti sebelum waktunya. Akhirnya mereka pun langsung membagi tugas masing-masing. Kemudian di sisi lain, betul saja, inti plutonium yang telah didapatkan oleh Walker dan Solomon, mereka telah merakit bom supaya bisa diluncurkan di suatu tempat dengan ledakan yang sangat tinggi. Waktu hanya kurang dari 15 menit, mereka semua akan meledakkan sepertiga dunia. Ini adalah sesuatu yang paling bahaya. Kemudian kembali lagi kepada Ethan bersama timnya. Sesuai informasi dari handphone, mendapatkan sebuah radiasi nuklir di tempat ini. Mereka semua langsung menyebar untuk bisa mendapatkan sinyal nuklir. Namun tanpa sadar, ternyata di tempat ini ada kekasih Ethan. Julia? This is my husband, Eric. Heard help is needed. Sungguh tanpa diduga, pertemuan yang sangat menyakitkan. Kekasih Ethan yang telah disembunyikan oleh para intelijen rahasia, ternyata dia malah sudah menikah dengan orang lain. Namun ini adalah pertemuan bukan hanya sekedar cinta saja. Mereka semua telah mendapatkan informasi bahwa ini adalah tempat pengungsian para warga yang terkena bencana. Kemudian tiba-tiba saja Luther telah mendapatkan sinyal tersebut, menemukan salah satu bom nuklir. It's armed, but the countdown hasn't started yet. Satu bom nuklir telah ditemukan. Mereka semua harus menemukan satunya lagi sebelum meledak di tempat ini. Luther yang telah ditugaskan untuk melucuti bom tersebut sebelum mereka semua meledak di tempat ini. Namun ini adalah situasi yang sangat rumit, di mana Walker yang telah membawa detonator sebagai pengendali nuklir dan ledakan di tempat ini, waktu telah berjalan, di mana ini akan menjadi situasi yang paling berbahaya. Untung saja Ethan telah melihat bahwa Walker sedang menuju ke pesawat. Dia akan kabur di tempat ini. Sungguh menegangkan, di mana Ethan terus saja berjuang untuk bisa menangkap si Walker. Detonator pengendali nuklir ada di tangannya. Sekuat tenaga Ethan langsung memanjat tali supaya bisa menyelamatkan semua orang. Di mana Ethan sekarang dalam situasi yang sangat menegangkan. Dia terus saja bergelantungan untuk bisa menyelamatkan semua orang. Akhirnya telah membajak satu helikopter.
Kemudian di sisi lain Ilsa yang terus saja melakukan identifikasi target. Dia datang ke sebuah gubuk untuk bisa menangkap sinyal radiasi nuklir. Di tempat ini adalah tempat yang sangat mencurigakan. Tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah sinyal radiasi nuklir ada di tempat ini. Benji, I found the other bomb. Sungguh tanpa disadari, ternyata Solomon Lane ada di dalam gubuk. Bahkan Ilsa yang sekarang sudah disekap di dalam gubuk ini, dan dia akan dibunuh oleh Solomon Lane, berteriak untuk meminta tolong. Namun Solomon mengatakan tidak akan ada orang yang bisa menolong dan mendengar siapapun, karena tempat ini terpencil dari semua orang. Kemudian tiba-tiba saja dari luar, ternyata Benji telah menemukan Ilsa ada di tempat ini dan diserang oleh Solomon. Di sisi lain, kembali lagi kepada Ethan yang sekarang mendapatkan sebuah masalah. Helikopter yang telah ditungganginya ternyata telah ditembak oleh Walker. Dia pun langsung memutuskan untuk meregang nyawa dan menabrak si Walker. Situasi pun semakin menegangkan. Di sisi lain, Solomon yang telah diikat, Benji berusaha untuk menjinakkan bom nuklir. Namun bom tersebut tidak akan pernah jinak jika detinatornya tidak dicabut di dalam sebuah perangkat. Sekarang Ethan menjadi sebuah harapan penting bagi semua orang, harus bisa mencabut detinator yang ada di dalam handphone tersebut. Namun Walker tidak akan pernah membiarkannya, sehingga mereka pun adu jotos. Sebuah harapan besar untuk bisa menyelamatkan dunia. Hanya kurang 50 detik lagi. Benji dan Luther, dia yang sudah bersiap-siap untuk memotong sebuah kabel, di mana mereka berharap Ethan bisa mengerti untuk bisa mencabut detinator supaya ketika bomnya bisa dijinakkan, mereka semua tidak bisa meledak. Ethan yang terus saja berusaha untuk memanjat dan mengambil detinator tersebut. Dengan hanya perasaan dan percaya kepada Ethan, mereka semua langsung mengambil tindakan. Sungguh situasi yang sangat mendebarkan. Untung saja mereka tepat waktu memotong kabel dari nuklir dan mencabut detinator, di mana Erika langsung datang ke tempat ini mengucapkan selamat kepada Ethan dan berterima kasih. Bahkan sang kekasih yang sekarang menjenguk Ethan dengan keadaan sudah babak belur, mengatakan suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi, karena ini semua adalah tentang penyelamatan dunia. Namun inilah semua hidup, cinta akan datang dan pergi. Kemudian semua tim Ethan langsung berkumpul, mengatakan kepada semua orang bahwa kita hampir mati. Namun sekarang mereka semua telah bisa menyelamatkan dunia. Atlas, where are we? The usual.
Please don't make me. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang sangat mendebarkan sekali. Satu kelompok intelijen rahasia yang tidak tercatat dari agensi manapun, namun keberadaannya telah diakui oleh semua agensi yang ada di dunia dan menyelamatkan semua orang dalam bahaya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Kadiang Ece. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.